warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi Fitriani dengan NIM 64221023. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Purwati Ningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada generasi Z untuk memenuhi penilaian PBL metode kuantitatif. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai sebanyak 152 responden yang saya bahas. Di sini saya sudah mensalin tabelnya dari Excel ke SPSS. Yang pertama kita harus mencari uji kualitas data yang ada validitas dan reliabilitas. Untuk mencari validitasnya, kita harus satu-satu. Pertama, klik analyze, correlate, selanjutnya evaluate. Nah, kita blok sen X1-nya dulu sampai ke total, yaitu di variabel lingkungan kerja. Kita pindahkan ke ini, kita klik, bentar, kita klik, oke. Nah, di sini sudah muncul untuk X1-nya. Dari tabel di sini dapat dijelaskan bahwa R hitung yang saya dapat di sini R hitungnya sebesar 0,159 harus lebih besar dari R tabel yaitu 0,159 berdasarkan uji signifikannya yaitu 0,05. Artinya unsur variabel pengaruh lingkungan kerja X1 pada tabel tersebut valid. Nah, di sini lebih besar dari 0,159 dan valid. Selanjutnya kita cari yang X2-nya. Bentar. Kita klik analyze. Lakukan cara tadi, correlate. Oke. Yang ini kita blok semua. Kita pindahkan. Karena kita mencari X2, maka kita pindahkan yang X2. Sampai ke total. Selanjutnya klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya sama di sini untuk tabel terhitungnya lebih besar dari R tabel yaitu sebesar 0,159. Dan ini saya mendapatkan di atas dari 0,159 dan hasilnya valid untuk X2. Selanjutnya kita cari variabel Y, kita klik analyze, correlate, break. Yang sebelumnya kita pindahkan, kita blok dulu. Kita pindahkan yang variabel Y. Klik OK. Untuk variabel Y-nya sudah tertera di sini. Kita lihat hasilnya. Dari tabel ini dijelaskan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 159. Di sini hasilnya ada 223, 622, 227, 600, 158, 655, 209, 646. Maka dapat disimpulkan bahwa ini valid. Selanjutnya kita akan mencari reliabilitasnya.
Untuk mencari reliabilitas, kita melakukan kita klik analyze, scale, kita klik reliability analyze. Nah, kita blok semua seperti tadi. Oke. Nah, untuk reliability di variabel pertama atau X1 yaitu sebesar 0,684, ya dapat dijelaskan bahwa nilai krombat alfanya tuh 0,6 harus lebih besar dari batas nilai yaitu 0,684. Yang artinya menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan reliable. Untuk X2-nya kita cari lagi analyze, scale, reliability analyze. Karena ini sudah kita cari, kita pindahkan terlebih dahulu. X2-nya kita pindahkan. Kita klik OK. Nah, untuk X2-nya di sini sudah terlihat lebih besar dari 0,06. Chrome alpha-nya di sini dapat 0,702, yang artinya Chrombat alpha ini lebih besar dari batasnya itu 0,072, artinya menunjukkan bahwa variabel pengaruh disiplin kerja pada tabel ini sangat reliability. Untuk yang variabel Y-nya terhadap kinerja karyawan, kita klik analyze, scale, reliability analyze. Ini kita blok semua, kita pindahkan. Kita pindahkan variabel Y. Nah, klik OK. Dan yang terakhir untuk reliability-nya, di sini Chrombat alpha-nya mendapatkan 0,667 yang artinya lebih besar dari 0,06. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kinerja karyawan pada tabel tersebut reliable. Lalu selanjutnya kita mencari asumsi klasik uji normalitas Monte Carlo. Kita klik analyze non-prometric test, X. Kita klik 1 sampai SK. Lalu klik start. Kita klik Monte Carlo, continue, and oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwa diketahui bahwa nilai signifikan Monte Carlo sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas komograf signal atau Signov kalau mau untuk uji normalitas Monte Carlo dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji normalitas p-plot kita klik bentar analyze regression linear, kita pindahkan ke kita ganti ke plots. Nah, selanjutnya normal kita checklist probability plot, klik continue, oke.
Di sini masih loading. Nah, di sini hasil pengujian dengan memberikan grafik pivot menunjukkan kesimpulan bahwa data menyebar secara merata pada garis diagonal. Sehingga residual dapat dikatakan atau dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kita mencari regresi linear berganda. Yang pertama, kita klik Analyze Regression Linear. Kita ganti static, view mode view, dan nextnya kita klik Continue dan oke. Nah, di sini untuk regresi linear bergandanya sudah dapat ya. Hmm, dapat disimpulkan loh. Kita klik koefisien. Nah, ini hasilnya. Untuk mencari regresi linear berganda, di sini ada rumus yaitu Y sama dengan A atau alfa ditambah B1 dan B2. Hasilnya 3.800 ditambah 0,376 ditambah 0,312, hasilnya 3.868. Nilai A sebesar 3.800 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kinerja karyawan pada generasi Z belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pengaruh lingkungan kerja X1 dan disiplin 2 X2. Selanjutnya untuk melakukan uji T, kita klik kembali ke data dan kita klik Analyze Regression Linear. Nah, karena untuk mencari tabel T itu satu-satu, maka kita akan mencari X1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita ubah, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk tabel T bisa dilihat bahwa untuk mencari tabel T itu sebenarnya ada rumusnya tersendiri, yaitu nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 atau nilai T hitung lebih besar dari nilai R tabel. Bisa kita lihat di sini. Untuk T tabelnya, T tabel sama dengan T atau A atau alfa dibagi 2, N. N itu berarti respondennya sebanyak berapa? Di sini respondennya sebanyak 152 dan K-nya itu jumlah variabelnya itu kita carinya satu dulu, berarti variabelnya 2 atau dikurang satu. Maka hasilnya berarti untuk T tabelnya di 1976. Nah, bisa kita lihat di sini untuk T hitungnya berarti sesuai ya dengan tabel koefisien, yaitu tabel T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan pada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,5. Artinya, dan untuk yang terhitung di sini berarti 4 titik ini berarti lebih besar dari 1976. Berarti lebih besar dan maka H1 ditolak dan H1A diterima. Artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Untuk yang kedua, kita lakukan ulang. Klik Analyze, klik Linear.
regression linear, kita mencari yang X2. Kita klik OK. Nah, dapat dilihat di sini sama seperti di atas ya. Kita hitungnya sebesar 14,9147 lebih besar dari 1,976. Maka artinya terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Untuk selanjutnya uji F itu gabungan antara S1 dan X2 terhadap Y. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, kita masukkan dua-duanya. Nah, kita klik OK aja langsung. Nah, untuk di sini bisa dilihat bahwa dari tabel di sini dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,000, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dan F hitungnya di sini ada 121,110 lebih besar dari nilai F tabelnya yang kita sudah cari yaitu 3,06. Hal tersebut membuktikan bahwa H1 ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada generasi Z secara signifikan. Untuk tabel T ini, untuk tabel F-nya sudah kita cari sebanyak 3,06. Selanjutnya untuk determinasi parsial X terhadap Y, kita ke regression linear. Untuk ininya kita carinya di X1. Langsung kita klik OK. Nah, kita lihat, kita cari di sini, di mode summary. Dapat dilihat bahwa R square-nya di sini ada 0,732 berdasarkan tabel di atas, dipengaruhi nilai koefisiennya berarti sebesar 0,732, yang mana menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan sebesar 732 atau 73,2%. Untuk mencari simultannya, kita klik Analyze, Regression Linear. Nah, untuk mencari simultan, kita masukkan juga variabel disiplin kerja. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan tabel berikut, R square sebesar 0,787 berarti bisa menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan sebesar 0,787 atau 78,7%. Sekian mungkin olah data yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.